warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Pemuji, perkenalkan nama saya Tia Lestariani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 4 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor induk mahasiswa 20.1063.1327.519. Pada hari ini Senin tanggal 26 Januari 2026, hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Cimampar Kota Bogor dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 7 dengan materi Keberagaman Suku Bangsa. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, alhamdulillah hari ini mengawali proses pembelajaran kita. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Ya. Baik, mengawali proses pembelajaran hari ini, ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran PPKN, khususnya Ibu harapkan yang hadir hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan untuk ketua kelas menyiapkan untuk memimpin doanya. Oke, silakan Dimas. Belum yang rapi. Siap. Doa dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ucapkan terima kasih untuk Dimas yang sudah memimpin doa hari ini. Ya, yang hadir hari ini alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan doa tadi yang kalian bacakan itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana bisa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Semoga proses belajar hari ini bisa memberikan berkah dan manfaat untuk kalian semua. Baik anak-anakku, nah sekarang Ibu akan sebelumnya mau bertanya dulu, siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Udin. Udin nggak masuk. Kenapa Udin?
Sakit? Oh, sakit. Oh, terus siapa? Asep? Iya. Oh, Yani. Jadi yang nggak masuk itu Udin, Asep, Yani. Ya, oke. Itu kenapa tuh nggak masuknya? Gara kenapa? Sakit. Oke, kita doakan bagi teman kalian yang tidak masuk hari ini karena sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya robbal alamin. Oke, untuk memulai proses pembelajaran hari ini, silahkan kalian persiapkan alat tulis pembelajarannya dari bukunya, pulpennya, sampai peralatan alat tulis lainnya. Sudah dipersiapkan? Oke, Ibu harap selama proses pembelajaran, Ibu harapkan konsentrasi dari kalian, ya, biar ibaratnya kalian ketika belajar itu memperhatikan, mendengarkan, dan fokus kepada materi yang akan Ibu sampaikan. Tapi sebelum Ibu bahas materi, ya, oke, untuk menyemangati pagi ini, ya, bagaimana kalau kita menyanyikan dulu lagu nasional? Nah, kira-kira kalian tahu nggak lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Nah, bisa menyanyikannya? Oke, kalau bisa kita coba ya. Ini untuk dalam rangka menyemangati kalian untuk proses belajar ya. Gak apa-apa deh. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, tadi kalian sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Apa sih kaitan lagu yang kalian tadi nyanyikan dengan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini? Oke, minggu sebelumnya Ibu sudah pernah menjelaskan tentang keberagaman ya. Nah, Satu Nusa Satu Bangsa merupakan salah satu lagu nasional yang berhubungan dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dari keberagaman apa saja? Kemarin sudah Ibu menjelaskan tentang keberagaman suku, agama, ras maupun golongan. Oke, dari keberagaman tadi tentunya ada beberapa ya yang berkaitan dengan materi di keberagaman. Salah satu adalah faktor penyebab keberagaman suku yang ada di Indonesia. Oke, sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini yang kemarin itu yang bisa menjelaskan apa sih arti dari keberagaman budaya? Oke, silakan Cantika, silakan. Apa yang dimaksud dengan keberagaman budaya? Keberagaman budaya merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki dunia, tercermin dari banyaknya suku bangsa yang tersebar di berbagai belahan bumi, termasuk di Indonesia. Oke, itu adalah salah satu materi tentang keberagaman budaya. Jadi keberagaman budaya itu adalah ciri khas budaya yang ada di belahan dunia. Ya, mungkin ada yang menambahkan tentang keberagaman? Tidak ada? Oke, keberagaman Ibu tambahkan mungkin ya. Keberagaman adalah salah satu suatu kondisi masyarakat yang dimana di dalamnya terdapat banyak perbedaan. Itu untuk melengkapi. Oke, selain selain dari pengertian keberagaman budaya, tentunya ada yang melatar belakangi bagaimana keberagaman Indonesia itu ada di Indonesia. Salah satu faktornya, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan faktor penyebab apa terjadinya keberagaman di Indonesia? Oke, ya silakan Raka. Apa faktor penyebabnya? Letak geografisnya. Oke, betul. Mungkin dari kelompok lain, kelompok 4? Kelompok 4 ada? Selain dari letak geografis juga ada? Oke, siapa yang bisa coba tunjuk tangannya? Oke, Decentika? Ya, sejarah. Mungkin dari kelompok lain? Hah?
Ada lagi? Selain apa Andri? Tradisi adat. Tradisi adat. Oke, itu juga merupakan salah satu bagaimana keberagaman itu terjadi, ada latar belakang atau penyebab, bagaimana faktor penyebab itu ada di Indonesia. Salah satunya adalah keberagaman suku. Ya, nah itu adalah, jadi ada faktor penyebab. Yang pertama adalah tadi letak strategis wilayah Indonesia, yang kedua sejarah, dan yang ketiga tadi apa Cantika? Sejarah tadi Andri? Tradisi atau adat istiadat, atau mungkin ada lain selain dari itu seperti transportasi atau komunikasi. Oke. Lalu selain dari tadi faktor penyebab keberagaman yang ada di Indonesia, ya khususnya adalah keberagaman suku bangsa. Nah, Ibu mau tanya di sini ada yang tahu contoh dari apa sih suku-suku bangsa itu? Contohnya ada suku apa aja yang ada di Indonesia? Oke, silakan. Siapa namanya? Ya, Fatih. Contoh sukunya apa aja? Suku Sunda, terus Bugis, terus Batak. Jawa? Ya, Dayak. Oke, terima kasih Fatih. Silakan duduk. Ya, itu adalah yang disebutkan oleh Fatih, itu adalah contoh-contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Seperti Jawa, Sunda, Batak, mungkin suku Minang, ya Dayak, atau maupun Asmas. Nah, inilah materi yang akan kita bahas yang berhubungan dengan ya lagu nasional yang kalian nyanyikan. Oke, baik. Ya, nah sekarang mengawali tentang materi selanjutnya ya, selain materi yang sudah Ibu bahas minggu lalu, kita akan membahas materi yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih Bu? Misalnya ya, nah tujuan pembelajaran hari ini tentunya satu, kalian bisa menyebutkan atau menjelaskan pengertian dari keberagaman ya. Yang kedua, kalian juga bisa mengidentifikasi contoh suku bangsa apa aja yang ada di Indonesia. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis studi kasus atau konflik apa aja yang bisa terjadi di Indonesia. Dan yang keempat, bagaimana cara atau upaya agar konflik atau masalah tersebut tidak terjadi lagi di Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mengidentifikasi atau menganalisis salah satu studi kasus yang berhubungan dengan perilaku atau berhubungan dengan masalah atau konflik apa aja yang terjadi di Indonesia. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa yang namanya keberagaman suku bangsa itu banyak. Ya, dan keberagaman suku itu berbeda, dan tentunya dari perbedaan akan menciptakan ya masalah atau yang disebut dengan konflik itu dari keberagaman suku. Oke, selanjutnya dari sini Ibu akan memberikan pertanyaan, kira-kira ya apakah pernah terjadi konflik atau masalah yang berhubungan dengan keberagaman suku kira-kira di lingkungan, entah itu dengan sekolah misalnya ya, atau di masyarakat. Pernah tidak kamu menemui atau melihat konflik yang terjadi ya akan keberagaman suku bangsa di lingkungan sekitar? Pernah nggak kira-kira? Di kelas contohnya misalnya. Contohnya seperti apa? Iya, biasanya nggak jauh dari suka ledekin orang tua. Ya, itu pasti sudah jelas. Atau mungkin konflik lain. Ya, misalnya pernah nggak ngata-ngatain suku, nama suku lain atau daerah lain? Pernah nggak sih? Pernah ya, atau pernah nggak sih menggunakan bahasa-bahasa yang kurang baik atau menghina suku lain? Ya, itu juga mungkin pernah kalian alami ya. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk konflik ya yang pernah terjadi di lingkungan sekitar. Baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, lalu selanjutnya, nah, dari sini kita akan belajar bagaimana tujuan pembelajaran kali ini adalah mengajarkan kalian bagaimana caranya untuk bisa punya sikap toleransi atau saling menghargai dan menghormati. Menghormati apa, Bu? Perbedaan. Ya, salah satunya adalah perbedaan dari keragaman suku bangsa. Seperti suku Sunda, ya, seperti suku Jawa maupun suku Batak, suku Minang, ya. Nah, itu adalah merupakan
ya keberagaman budaya yang ada di Indonesia yang wajib kita hargai, hormati melalui bentuk sikap toleransi. Oke, baik ya. Untuk proses kegiatan intinya, proses pembelajaran kali ini tentunya untuk memperjelas materi yang akan kita bahas ini, Ibu akan menampilkan salah satu bentuk video yang dimana video ini adalah menceritakan tentang masalah yang terjadi, ya bagaimana konflik tersebut itu bisa terjadi di lingkungan sekitar, entah itu mungkin bisa di sekolah atau di masyarakat atau mungkin juga bisa terjadi di lingkungan keluarga, ya. Nah, jadi hari ini adalah tujuan pembelajarannya kalian menganalisis ya salah satu studi kasus atau cerita ya tentang bagaimana permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, sekarang tugasnya adalah Ibu akan memberikan ya, ini namanya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Karena sudah dibentuk ya sebelumnya, jadi karena kelompok belajarnya sudah ada dan dibentuk dari minggu lalu, jadi alhamdulillah untuk proses pembelajaran diskusi kelompok sudah siap ya. Jadi Ibu akan membagikan LKPD per masing-masing kelompok ya. Oke, sebelum ditonton Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Oke, silakan di situ dari LKPD tersebut ya, di situ ada nama kelompoknya diisi ya. Oke, di situ ada nama kelompoknya diisi ya. Nah, lalu kalian mengisikan LKPD tersebut itu ya dengan cara mengamati video terlebih dahulu ya. Ibu harapkan ketika kalian ya mengamati video tersebut agar bersikap fokus dan disiplin ya, tidak ribut dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Oke, sudah siap untuk melihat videonya? Oke, Ibu harap masing-masing kelompok itu bersikap aktif ya, dalam arti ikut terlibat dalam diskusi kelompok. Oke, bila Negara Indonesia merupakan negara kepulauannya kaya akan sumber daya alam, sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wanginan, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara kesatuan. Namun nyatanya masih banyak persatuan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terlibat rasisme. Tidak jarang pemicunya justru adalah hal-hal sepele seperti halnya saling mengejek. Ini dewe pekerjaanmu. Wong iso main foto, aku males. Aku lagi di mati. Mas Jack, laporan kau sudah selesai kan? Belum. Wah, stres aku kerjaan numpuk. Ya kalau lagi stres kerjaan numpuk, ya jangan ditumpuk mas. Iya, ngerti aku. Kerjaan dong kan? Bukan, dibakar saja. Dasar kau. Males aku ngomong jengkel dong. Tapi kalau ngajar toh, dasar pemalas. Makanya sering-sering dengan motivator, biar gerak otakmu itu. Dasar sok tahu motivator atau bicara iku, ya iso jawab dengan cenderjo. Sing iso iku berarti dia kata kiai. Dasar pemalas, dasar jelek. Ini kan kau ajar nih kok. Oh bisa jadi kau ajar nih Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya,
perbedaan keyakinan, perbedaan waktu. Sudah saatnya kita berubah untuk menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakan pada orang lain, karena perbedaan itu adalah alasan kita untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke, itu adalah salah satu video ya yang dimana menayangkan salah satu bentuk konflik atau masalah yang terjadi di Indonesia atau di lingkungan sekitar ya, di masyarakat ya. Nah, Ibu harapkan ya ketika kalian mengamati video tersebut, apa yang kalian pikirkan? Ya. Kira-kira pernah tidak melihat konflik seperti itu? Nah, ya, biasanya permasalahan apa sih yang terjadi ketika kita melihat konflik atau masalah? Mungkin bermacam-macam ya. Entah itu mungkin bisa masalahnya karena sukunya, entah itu karena agamanya, atau karena rasnya maupun golongan. Dan mungkin bahkan ya ada dalam arti bahasa-bahasa yang kurang pantas untuk diucapkan. Nah, setelah kalian amati ya, jadi tugasnya adalah Ibu ingin kalian ya berdiskusi dengan teman satu kelompok tentang apa sih yang menceritakan hasil dari video tersebut itu menceritakan tentang apa? Kira-kira permasalahan apa sih yang terjadi dari video yang kalian amati? Oke, dari sini paham? Paham? Oke, ada pertanyaan? Ya, LKPD-nya sudah diberikan oleh masing-masing kelompok. Jadi LKPD-nya silakan dikerjakan, diisi, didiskusikan bersama teman satu kelompok ya. Nanti untuk waktunya Ibu kasih waktu ya untuk pengerjaannya itu selama 10 menit ya. Dan hasil akhirnya adalah masing-masing kelompok mempresentasikan melalui presentasi di depan kelas. Paham dari sini? Oke, kalau paham silahkan dikerjakan ya. Silahkan berdiskusikan untuk masing-masing kelompok dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, oke, di situ ada pertanyaannya. Ya, ada pertanyaannya? Ada. Oke, silahkan diisi pertanyaannya. Ya, sebelumnya tapi diisi dulu nama dan kelas. Nama kelompoknya ada siapa aja. Ya, Ibu harap setiap kelompok itu terlibat aktif dalam berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi tidak satu orang saja yang melaksanakan atau mengerjakan tugas tersebut, ya. Oke, dari kelompok 2, ya kelompok 2 ada kesulitan, sok silakan didiskusikan, ya untuk menjawab pertanyaannya, aman? Ya, oke, silakan didiskusikan. Boleh lihat. Nah, kira-kira dari tanggapan dari video yang kalian amati tentang konflik ya yang terjadi di lingkungan sekitar atau seperti masyarakat ya. Silakan dikerjakan. Kelompok 1. Ya. Ya, ini diisi dulu. Jadi nanti kamu bacanya. Ya, ininya diisi dulu, jawab pertanyaannya, nanti hasil jawabannya itu dipresentasikan di depan kelas ya. Oke, kelompok 3. Kelompok 5 sudah? Ya, oke. Dibantu ya temannya ya. Ya, biar biar hasilnya maksimal kalau didiskusikan dengan kelompok ya. Ya. Kenapa, Andri?
Iya. Tadi suku bangsanya, suku bangsa apa, dari logatnya apa tuh, dari video kan? Suku apa ya? Oke, nanti untuk video untuk presentasi diawali dengan kelompok 1 dulu ya. Ya, jadi nanti berurutan kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Memberikan hasil diskusikan atau mempresentasikan hasil diskusi tentang video tersebut ya. Ya, sudah oke. Masih menunggu temannya ya. Oke. Oke, apakah sudah selesai? Untuk kelompok 1 sudah selesai? Belum. Oke, kelompok 2? Oke, 2 udah, 3? 4? Oke, 5? Oke, masih ada 2 kelompok lagi yang belum? Oke, sudah. Ya, tinggal kelompok 1 kelompok lagi. Ya, sebentar kita menunggu dulu temannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tentang kerja. Nama kelompok 1 Nantika Ija Abkarina Anjana Prilia Muhammad Fabian Muhammad Firmansa dan Mari Fabian. Ya, dibaca dulu soalnya. Soal pertanyaannya apa aja di situ yang sudah kalian diskusikan? Silakan kalian amati konflik apa yang terjadi yang ditayangkan dalam video dengan seksama. Diskusikan bersama kelompokmu tentang konflik yang terjadi yang berkaitan dengan keberagaman suku bangsa yang ada di video tersebut. Tuliskan hasil diskusi awal. Jawabannya, konflik tersebut terjadi karena adanya penghinaan fisik atau agama dan kebudayaan. Oke, ya. Selanjutnya. Kita tidak boleh saling menghina suku, ras, golongan maupun agama. Jika melakukan kita tidak saling menghina atau mengejek akan ada biaya kemanusiaan atau konflik yang berdampak negatif bagi warga negara Indonesia. Oke. Selama yang ketiga, upaya yang harus kita lakukan sebagai siswa dalam menjaga persatuan NKRI dalam memaknai perbedaan keberagaman suku yang ada di sebuah sekolah. Jawabannya, saling menghargai dan menghormati antara sesama
Oke, duduk dulu untuk kelompok 1. Ya, lalu selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil berdiskusi kami. Oke, silakan dibacakan hasil diskusinya. Nama kelompoknya siapa aja? Alina, ada Siti Pramila Indonesia, ada Syifa Aulia, aku sebagai akademia dan Oke. Hasil diskusinya apa, Rafa? diskusinya Soal pertanyaan nomor 1-nya. silahkan kalian amati konflik apa yang terjadi yang ditayangkan dalam video yang bersama. Diskusikan bersama kelompokmu tentang konflik yang terjadi yang berkaitan dengan keberagaman suku bangsa yang ada di video tersebut. Terjadinya konflik karena saling mengejek tentang fisik dan mengejek suku orang lain. Oke, ya, lalu selanjutnya nomor 2. Oke, lalu selanjutnya nomor 3. Upaya apa yang harus dilakukan sebagai siswa dalam memakai perbedaan keberagaman suku yang ada di sebuah sekolah. Tidak boleh tinggi dan tidak boleh mengejek keras. Oke, ya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Silakan maju ke depan. Menghargai walaupun berbeda suku, ras, bangsa, dan agama. Oke, ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, selanjutnya presentasi dari kelompok 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Soal nomor 1 dibacakan Andri. Silakan kalian amati konflik yang terjadi yang ditayangkan dalam video dengan sesama. Diskusikan bersama kelompokmu tentang konflik yang terjadi yang berkaitan dengan keberagaman suku bangsa yang ada di video tersebut. Terjadinya konflik antar saling mengejek antar jenis, tidak saling menghargai dan menghormati, dan juga karena bedanya suku. Oke, terus soal nomor 2. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan agar konflik tersebut tidak terjadi lagi? Harus saling
Oke, silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Ditutup dulu kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk masing-masing kelompok dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah ya menjelaskan atau memberikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Oke, ini yang kalian kerjakan adalah itu adalah merupakan salah satu studi kasus atau yang disebut dengan permasalahan nyata yang pernah dihadapi salah satunya di lingkungan masyarakat. Dan soal yang kalian tuliskan, yang soal kalian yang jawab itu adalah merupakan salah satu bagaimana ternyata yang namanya keberagaman suku di Indonesia itu bisa terjadi yang namanya konflik. Konfliknya karena apa? Satu, mungkin dari perbedaan. Tapi setelah Ibu mendengar masing-masing dari hasil kelompoknya dari kelompok 1, 2, 3, 4 maupun 5, ternyata isinya ataupun jawabannya bervariasi. Ya. Oke, kita bahas untuk soal yang pertama. Permasalahan apa sih yang dihadapi dari video tersebut? Ya, satu, karena permasalahannya adalah terjadinya konflik antar suku, yaitu adalah suku Sunda dan suku Batak. Yang dimana konfliknya adalah saling mengejek. Ya, saling mengejek atau menggunakan bahasa-bahasa yang kurang pantas seperti body shaming ya, atau menggunakan bahasa kasar ya, itu juga adalah salah satu konflik yang mungkin bisa terjadi di lingkungan sekitar. Salah satunya mungkin tidak hanya di masyarakat, tapi mungkin di sekolah juga pernah ya. Nah, itu adalah permasalahan nyata yang sering dihadapi melalui perbedaan keberagaman suku. Oke, soal yang kedua. Tadi juga ada yang menjawab ya, bagaimana sikap kita ya, sikap kita menghadapi permasalahan tadi atau konflik tadi agar tidak terjadi. Kira-kira apa solusinya? Sikap kita harus seperti apa? Tentunya sikap kita yaitu harus saling menghargai yang namanya keberagaman suku, menghargai dan menghormati. Itu adalah salah satu solusi ya atau sikap kita dalam menghadapi konflik tersebut yang ada di video. Oke, nomor 3 ya. Soal nomor 3 itu adalah bagaimana cara kita atau upaya kita dalam menjaga keutuhan NKRI. Tentunya satu, di situ juga apa? Berarti kita tidak boleh punya sikap egoisme. Yang dimana egoisme itu berarti ingin menang sendiri atau juga punya sikap fanatisme. Ya, itu juga tidak boleh yang menganggap bahwa suku kita, agama kita atau perilaku kita lebih baik dari orang lain. Tapi pada dasarnya dari 3 pertanyaan tadi itu mengajarkan kita bahwa menghargai dan menghormati setiap perbedaan itu merupakan tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai warga negara. Yang khususnya kalian sebagai siswa. Ya, siswa dalam arti sebagai generasi bangsa yang akan melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia. Ya, kira-kira mau terjadi konflik kan di kelas nih atau di sekolah? Mau tidak terjadi konflik yang seperti yang di video tadi? Tidak. Ya, Ibu harapkan tidak ada konflik yang terjadi ketika kalian di sekolah. Ya, dengan teman kita harus saling menghargai, saling menghormati. Apapun sukunya, ya mau suku Sunda, mau suku Batak, suku Minang, ya itu jangan dijadikan sebagai konflik atau masalah. Ya, justru dari keberagaman tadi, perbedaan keberagaman suku harusnya bisa dalam arti apa? Menguatkan nilai Pancasila lewat persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, dari refleksi tadi, oke.
Dan di sini ada salah satu bagaimana ya dari peserta didik yang sudah menjelaskan ya masing-masing hasil presentasi di depan. Ibu harapkan ya khususnya kalian bisa mencari informasi yang lebih jauh lagi ya dari apa sih itu yang dimaksud dengan keberagaman budaya ya. Ibu harapkan kalian bisa menggali lagi informasi lebih jauh lagi atau lebih tinggi lagi ya. Tidak hanya itu juga, tapi juga kalian bisa menyebutkan contoh keberagaman apa saja yang ada di Indonesia. Yang mungkin tadinya hanya tahu suku contoh suku di Indonesia itu hanya 5, mungkin bisa bertambah menjadi 10 atau mungkin bisa bertambah menjadi 15, 20 ya. Nah itu juga yang ibu harapkan dari pembelajaran hari ini. Dan tentunya tidak hanya itu, ibu juga ingin kalian bisa punya sikap ya atau menyikapi dari permasalahan kasus yang tadi kalian amati itu tidak dilakukan ya, mau itu dilakukan di lingkungan sekolah, di rumah atau maupun di masyarakat ya. Tentunya kalian harus punya sikap yang bijak dalam menghadapi perbedaan. Dengan cara apa? Tadi dengan cara toleransi ya, menghargai dan menghormati ya. Itu mungkin refleksi dari ibu tentang hasil presentasi yang sudah kalian bacakan masing-masing dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah selanjutnya untuk memfokuskan proses pembelajaran hari ini, kira-kira masih konsentrasi gak nih? Ya, masih konsentrasi gak ya? Masih kayaknya masih pagi loh, jadi jangan lemas ya. Oke, untuk menyemangati kalian ya, tadi di awal sudah ya. Nah ini juga ada refleksi untuk memfokuskan kalian agar kalian nanti masih bisa semangat untuk mengikuti di jam berikutnya. Oke, sekarang kita ice breaking, tapi ice breakingnya ini adalah tentang fokus atau konsentrasi ya. Contohnya misalnya, kalau contoh konsentrasi adalah pagi, siang, sore. Jadi tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore. Kalau tepuk pagi berarti 1 kali, tepuk siang berarti 2 kali, kalau tepuk sore 3 kali. Kalau tepuk malam berarti kalau tepuk malam tidak ada suara. Siap? Iya. Berarti tepuk 1 kali, tepuk 2 tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, dan tepuk malam tidak ada suara.